membangun suasana gembira itu yang diminta. Bahkan teknik metodologi ini strategi belajar yang diinginkan oleh Al-Quran gitu. Dan Rasulullah seperti itu gitu ya. Ketika orang atau para sahabat ada sebutlah 10 sahabat bertanya, itu Rasulullah jawabannya masing-masing sesuai dengan kondisi suasana batin masing-masing sahabatnya. Memberikan kemudahan tadi yang mungkin juga paralel dengan hasil dari survei, ternyata Al-Quran pun begitu ya. Al-Quran pun menginginkan bahwa kita sebagai guru harus selalu memberikan ya yang tidak mau dimudahkan. Bahkan kalau saya selalu ke guru ke mahasiswa, jadi memudahkan. Saya punya prinsip gitu, kalau mengajar itu kalau saya memudahkan, saya akan dimudahkan. Kira-kira begitulah. Gitu ya. Catatan tertentu begitu. Ya, dengan catatan-catatan tertentu. Jadi memudahkan itu ya itu satu prinsip hidup ya. Dan ternyata dimudahkan oleh Allah, dan itu selalu merasakan itu. Karena niat pertama itu dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita melihat perspektif Al-Quran ya, jadi memberikan kemudahan dan suasana gembira. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga di ayat 256 itu bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi la ikraha fiddin lah, kira-kira begitu. Jadi di dalam kajiannya itu bahwa tidak kanan. Jadi guru ya dalam surat Al-Baqarah ini diminta gitu ya mengajar ya sesuai gitu ya, sesuai dengan kapasitas gitu, kapasitas si anak gitu ya, kapasitas anak atas baik mentalitinya gitu maupun Ustadz, suaranya bisa dibantu Pak Gansa? Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Pak Iwan unmute. Ya. Pak Iwan tadi katanya guru yang menarik itu yang murah senyum, ramah Pak Iwan, Masya Allah. Ini yang paling menarik, ngasih nilai dengan masa pandemi ini, dan memang itu saya lakukan. Betul. Udah mah tugasnya Pak, nanti tugasnya malam, Pak tugasnya besok, iya. Nah, kan memudahkan. Dan itu ternyata luar biasa disenangi oleh siswa dan orang tua. Dan katanya jangan ngambek-ngambek Pak Iwan, jangan ngambek-ngambek katanya. Tapi memang kalau agama ini identik dengan praktek Pak. Jadi sebetulnya bagi kita mudah, kayak praktek sholat, praktek doa itu mungkin bisa diterapkan ya Pak Iwan. Betul. Terus juga suka neraktir katanya Pak Iwan, suka neraktir nih. Saya lebih cenderung ada reward Pak Ilham. Ketika siswa mampu menyelesaikan tugas, atau misalnya kita kasih Silver Queen dengan catatan siapa yang paling dulu, wah itu ternyata luar biasa dulu. Betul. Nah kalau sekarang penerapannya agak sulit Pak Ilham. Iya, apalagi di masa pandemi begini ya. Yeah. Betul. Saya malah lebih cenderung ini Pak Ilham, dengan ya adanya sudah siap Punten, Pak Asep? Wah, mangga. Iya. Aduh. Alhamdulillah. Di pada larang memang jaringannya sinyal ya. Kacau itu sinyal. Aduh. Nah, mangga Pak Ustaz lanjut. Aduh, punten ya. Ya. Punten kayak tiba-tiba legit. Terus saya Ustaz. Aduh, itu nganggo wifi padahal mah itu kiat, tapi ya gitu danya terus ya. Nganggo wifi ya. Beres. Mangga lajeng Ustaz. Yang kedua tadi menciptakan suasana kondusif
belajar yang kondusif. Jadi menciptakan, tidak ada tekanan, baik tadi secara mentality ya, mentality itu kalau dalam psikologi itu bagian atas lah ya, inti mental. Kalau di bawah psikologi. Nah, menciptakan itu. Jadi tidak ada paksaan. Nanti dalam pengertian apa paksaannya ya itu sesuai dengan anak harus terlibat gitu ya, terlibat sesuai dengan apa yang dia pahami. Itu kira-kira di surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian di surat An-Nahl ya, ini 125, menarik minat itu dengan cara-cara yang baik ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah gitu ya, wal mau'idah hasanah ya. Dan selanjutnya al-ayah ini bisa dijadikan salah satu bagaimana pendekatan. Jadi pendekatan guru dengan cara-cara yang baik memang diperlukan gitu ya. Guru menyenangkan itu memang harus multi talenta ya. Apakah dengan cara kata-katanya yang selalu memotivasi, kata-katanya membuat anak-anak ternyuh, tergugah melakukan dan sebagainya, kemudian menjadi teladan dan sebagainya. Nah ini bagaimana menarik minat anak melakukan itu. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 11 itu menyajikan materi yang relevan. Ini dalam bahasa ya pendidikannya contextual teaching learning gitu ya. Jadi menyenangkan bagi anak ternyata apa yang dipelajarinya itu sangat kontekstual. Gitu. Jadi Al-Quran juga mengajarkan itu. Gitu. Kontekstual. Jadi saya ya ini sudah lama ya, konsep CTL itu ternyata di dalam Al-Quran sudah ada. Ya, jadi Rasulullah sangat kontekstual. Apa yang dihadapi ya itulah sifatnya, obatnya yang disesuaikan. Kontekstual teaching learning gitu. Jadi di guru dipaksa untuk menjadi inovatif ya, kreatif. Jadi menghubungkan antara materi dengan kehidupan nyata gitu ya. Nah ini sebetulnya nanti ke arah juga salah satu isu Merdeka Belajar itu sebetulnya salah satunya ini gitu ya. Jadi anak kalau dulu kan misalkan tahun 1900-an gitu. Nah sekarang 2013 dengan Merdeka itu anak nih gitu. Itu bisa atau apa kan ini produk ya, salah satu yang fun. Jadi apa yang dilakukan oleh guru bukan kemudian di surat Al-Fussilat nih ayat 30 ya. Ya. Pak Ilham, sepertinya Ustaz Asep kembali buffering. Ya. Ya, pada larang. Memang seperti itu sinyalnya Pak Asep, betul ya? Ya, ya, mohon maaf mungkin kepada hadirin semua ya. Ngelek terus, benar ya. Mohon. Mangga. Ya, itulah teknologi. Oke, yang kemudian yang kedua yang terakhir, Al-Fussilat merayakan hasil. Jadi sedikit sekecil apapun guru yang menyenangkan itu selalu merayakan, memberikan support, thank you, hatur nuhun, memotivasi ya. Dan di surat Yunus ayat 1:1 itu melibatkan semua indera dan pikiran gitu ya. Salah satu ayat yang ini nanti yang akan saya berikan praktekkan begitu ya. Jadi melibatkan seluruh indera dan pikiran. Ini yang salah satu konsep guru yang menyenangkan itu gitu ya. Salah satunya dalam praktek proses pembelajaran. Nah, dalam konteks pembelajaran karena saya
guru menyenangkan itu bisa dilihat dalam dua sudut, satu pada sudut konteksnya gitu ya, dan satu pada sudut konten. Ada konteks, ada konten gitu ya, ada konteks, ada konten. Nah, kalau konten itu isi ya, isi. Jadi isi materi PAI ya, itu konten gitu. Nah, Al-Qur'an juga membicarakan itu gitu ya, membicarakan bukan hanya guru yang menyenangkan itu bukan hanya harus menguasai konten, tapi juga konteks gitu. Nah gitu ya, konteksnya harus dikuasai. Kajian-kajian metodologi itu semuanya mengarah pada itu. Di konteks pembelajaran ini, jadi belajar akan lebih bermakna jika anak didik mengalami. Ini kan KBK gitu ya, kurikulum berbasis kurikulum itu. Jadi bukan sekedar mengetahui apa yang dipelajari. Pembelajaran berorientasi target penguasaan materi terbukti. Nah ini ya, pembelajaran yang target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek gitu. Oke. Oke, Pak Iwan. Oke, jadi intinya guru menyenangkan itu ilmu untuk amal soleh lah, ilmu untuk praktek gitu ya. Nah ini saya ingin mempraktekkan tadi di dalam surat Ayunus itu di dalam surat Nahl ya. Ini salah satu praktek di dalam surat Yunus 101, di dalam surat ini An-Nahl 78 bahwa guru yang menyenangkan itu guru yang dia mampu melibatkan gitu ya, melibatkan keseluruhan modalitas anak, modalitas belajar ya. Ini Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Nah ini konsep ya, di dalam pendidikan itu ya, ada atau di bimbingan konseling itu ada modalitas ya, ada modalitas. Jadi salah satu guru yang menyenangkan ketika dia mengajarkan sesuatu gitu ya, yang ini yang bisa saya sharing sekarang, saya bisa praktekkan. Dia melibatkan 3 modalitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang ini yang sudah sangat ramai digunakan untuk menghafal apapun, belajar apapun. Nah, salah satu basic Al-Qur'annya ini gitu. Surat An-Nahl 78. Jadi Allah memberikan as-sam'a gitu. Wal absar wal afidah. Nanti ini kalau secara Al-Qur'annya gitu ya, apa kayak Allah lebih sama itu kan mufrad, al-absar ini jamak gitu ya. Nah, ini nanti ada itu kajian khusus memang di dalam ilmu Al-Qur'an khusus. Nah, yang ingin saya seringkan ini bahwa as-sama itu telinga ya. Jadi modalitas itu pertama ada visual, absor, basor ya. Kemudian ini ada auditorial. Nah, al-afidah ya, al-afidah itu ada yang mengartikan akal ya, ada yang mengartikan hati. Nah, saya menemukan di tafsirnya Ragib Al-Asfahani ya, ternyata al-afidah itu memiliki pengertian juga pengikat. Jadi ketika guru mengajarkan sesuatu kepada siswa dengan melibatkan absor, melibatkan sam'a gitu ya. Kemudian juga dia melibatkan keseluruhan tubuhnya, itu menjadi pengikat ilmu gitu. Pengikat ilmu
Itu ya. Dan itu tidak akan dilupakan. Itu akan sulit dilupakan. Jadi di dalam quantum learning itu ya, di dalam quantum learning itu ada pepatah begini. Kamu bisa mengingat sesuatu dengan cepat dan kamu pun akan dengan cepat akan melupakan, itu bisa. Ya. Ini dengan teknologi. Nah, ini sama ya. Ini sama auditorial. Jadi belajar dengan cara mendengarkan. Kemudian visual, belajar dengan cara melihat. Ini salah satu bagaimana cara belajar yang menyenangkan. Misalnya. Nah, ini Raghib Al-Asfahani. Itu pengikat, menahan, melarang, mencegah. Al-aqidah itu hati, akal, pemahaman. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini, saya ingin mempraktekkan begini. Bagaimana mempraktekkan antara tiga konsep as-sam'a wal absar wal afidah ini dalam sebuah proses pembelajaran. Dalam sebuah proses pembelajaran. Contoh begini, misalnya ini saya ingin langsung praktek lah ya. Kalau prakteknya begini, Bapak Ibu semua, tolong dengarkan saya saja, dengarkan. Tapi jangan ada yang menulis ya, mendengarkan saja. Mendengarkan. Siap mendengarkan Bapak Ibu siap? Ya. Halo? Siap. Siap. Pak Ustaz. Dengarkan aja ya. Siap. Dengarkan aja, jangan menulis. Dengarkan saya. Saya akan menyebutkan 20 kata kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. 20 kata ya. Oke. Yang pertama ibu. Ibu, mata, segitiga, ketupat, jari, senam, oke, sebentar. Ulangi ya, saya ulangi ya. 1 ibu, 2 mata, 3 segitiga, 4 ketupat, 5 jari, 6 senam, 7 kurcaci, 8 gurita, 9 wali, 10 nilai. 11 gol, 12 bulan, 13 kucing hitam, 14 tenis, 14 hati, 15 tenis, 16 balas, 17 merdeka, 18 lulus, 19 inci televisi, 20 juta. Nah, Pak Ilham, mana nu ingat Pak Ilham? 1 ibu. 20 juta. 1 ibu. 14 hati. 6 senam. 7 kurcaci. 9 wali. Oke. Siap. Ada yang bisa langsung 20-nya, Bapak Ibu sekalian? Cerah. Halo, Ustaz. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah salah satu realitas. Kalau guru, karena saya kan tadi saya menyebutkan 1 ibu itu yang keluar adalah suara, dan suara itu direspon oleh telinga. Sedangkan Allah menciptakan manusia untuk belajar itu kan ada mata, ada telinga, dan ada al-afidah yang mengikat ilmu ya antara apa yang diserap oleh mata dan telinga, diikat oleh al-afidah ini. Nah, itu tadi saya hanya bicara, tidak mengajak Bapak Ibu sekalian praktek, tidak mengajak Bapak Ibu sekalian menggunakan ketiga modalitas ini. Maka akan lupa, ya, akan lupa. Makanya tadi kan di sini sebutkan pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi itu terbukti ya hanya sekedar penguasaan tanpa metodologi gitu. Berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek gitu ya. Mengingat jangka pendek gitu. Nah, sekarang kita coba nih yang 20 tadi lah. Tanpa ditulis ya, tanpa ditulis, Bapak Ibu sekalian ikuti saya aja lah, mengikuti saya. Jadi saya
Ketika menyebutkan satu seperti ini misalkan, ikutin satu, tangannya ke depan. Satu. Nah, satu. Ya. Ini afidah Pak Bu, ya bergerak kinestetik. Satu, ibu, nah ke belakang, ibu. Nah ke belakang, nah itu ibu. Satu ibu ya. Oke. Dua. Mata. Oke. Tiga ini saya suara nih ya. Tiga suara, tiga segitiga. Ini afidahnya. Tiga segitiga. Empat ketupat. Ketupat. Lima jari. Oke. Satu apa? Ibu. Satu ibu. Dua mata. Mata. Tiga segitiga. Empat ketupat. Jari. Pinter. 6 ya, 6. Nih 6 senam. Nah, 6 senam. Oh, 6 senam. Oke. 7 kurcaci. Oke, kurcaci. Ya, 7 kurcaci. 8 gurita. Nah, ini 8 tangannya ya. Gurita. Nah, tangannya begini. Ini angka 4. Renang, gitu ya. Senang. 9 wali. Nah, ini udang-udang nih, ya. Wali. Wali. Oke. 10 nilai. Angka 10. 10 nilai. Oke, 6 senam. 7 kurcaci. 8 gurita. 9 wali. 10 nilai. Hebat ya. Coba. 1 saya cek. 1 2 mata. 3 segitiga. 4 ketupat. 5 jari. 6 senam. 7 kurcaci. 8 gurita. 9 wali. 10 nilai. Mus juara. Ini baru satu ini ya, dari 1 sampai 10. Sekarang 11 gol. 11 gol. 12 bulan. Bulan ya, bulan. 13 kucing hitam. Nah, kucing hitam ini. 13 kucing hitam. 14 Kucing. hati. 14 hati. Hati Kenapa ya? ya hati 14? 14. Ini contoh aja ya, simulasi aja. 14 hati. 15 tenis. 15 tenis. Ya. Tenis. Oke, 11 apa 11? Gol. 11 gol. 12 bulan. 12 tadi bulan. 13 Hitam. Yang tidak hafal biasanya kalau afidahnya digerakkan, Bu. Itu ingat. Ke bawah. Oh iya. Karena pengikat antara yang didengar dengan yang dilihat. 14 hati. 15 tenis. Oke, 1 ibu. 2 mata. 3 4 ketupat. 5 jari. 6 7 Kurcaci. 7 9 8 9 wali. 10 nilai. 11 gol. 12 bulan. 13 11 gol. 14 14 hati. 14 tenis. Oke. Coba Pak Iwan. Siapa Pak Iwan? Dites ya. Aduh, gawat ya. Pak Iwan nomor 5 naon? 5 jari. Oh, mantap. Pak Ilham. Ya.
Nomor 7. Nomor 7. 7. Kurcaci. Mantap. Kurcaci. Coba Butia nomor 11. Gol. Nice. Ya. Luar biasa ya. Itu baru 15, sekarang 5 lagi terakhir ya. 16 balas. 16 balas. Apa? 16 apa? 16 Balas. 16 balas. 17 merdeka. Balas merdeka. Balas nih. Balas ini begini afidahnya nih, pengikatnya ini. Balas. 17 merdeka. 17 merdeka. 18 lulus. 18 lulus. 19 inci televisi. Inci televisi. Oke, 20 juta. Nah, iya no emot Pak ya. 20 juta. Ada yang ada 20 juta mah di akhir sasi mah Pak Ilham rada. Nah gitu. Oke, 16 apa 16 belum bisa 16 balas. 11 Merdeka. 18 lulus. 19 Inci 20 juta. Oke. Kita dari belakang ya. 20 apa? Juta. 19 Inci. 18 lulus. 17 Merdeka. 16 Balas. 15 Tenis. 14 Hati. 13 Kucing hitam. 15 12 bulan. 12 bulan. Gol. 10 Nilai. 9 Bali. 8 8 tenang. Gurita. 7 Kurcaci. 6 Senam. 5 5 Jari. jari. 4 Ketupat. 3 3 segitiga. 2 Mata. 2 mata. Ibu. Wah, luar biasanya. Itu ya terakhir ini ya. Jadi luar biasa ya. Ketika teknik Al-Qur'an dipakai gitu ya, dipraktekkan. Ini hanya salah satu teknik dalam sebenarnya quantum learning ini menggunakan teknik Al-Qur'an gitu. Ini yang saya pakai teknik quantum learning sebetulnya. Jadi ada modalitas. Ketika modalitas itu digunakan, kata Mas Hernowo dalam buku Guru Menyenangkan itu, anak akan senang dalam belajar ya. Menyenangkan itu memang di dalam Al-Qur'an juga guru menyenangkan itu juga melibatkan emosi gitu. Jadi tidak monolog gitu ya. Terjadi pola interaksi antara guru dengan siswa. Ini yang menarik. Barangkali itu saja dulu dari saya. Nanti kita diskusi biar lebih fokus pada persoalan guru menyenangkan ya. Guru menyenangkan. Nanti saya akan tes ya. Siapa yang siap nanti dapat buku saya. Buku saya ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah Pak Ilham. Ya Pak Iwan, alhamdulillah menarik sekali tadi materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Sangat luar biasa, menjadi pencerahan bagi kita. Nampaknya di sini sudah ada yang bertanya nih. Tadi ada yang raise hand. Tadi ada yang raise hand. Tadi di awal. Nih? Sudah tidak sabar padahal lagi dijelasin. Bu Siti Zahroh. Ya, Bu Siti Zahroh. Bu Siti Zahroh silakan Pak Gansat di unmute. Bu Siti Zahroh raise hand. Silakan. Sudah, silakan. Ya, silakan Bu Siti Zahroh. Mikrofonnya di-on-kan dulu. Ya Pak, sebentar Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bu Siti bisa dibuka dulu videonya, Bu Siti? Jangan. Jangan, Pak. Videonya. Oh. Lagi istirahat. Ya, mangga tuh Sabius. Begini Pak, terima kasih atas waktunya. Saya sedikit mau bertanya nih Pak sama Pak Ustadz. Sebetulnya sangat menarik sekali materi yang Bapak sampaikan. Yang ingin saya tanyakan, kan tidak semua siswa itu daya tangkapnya sama. Ketika kita memberikan kayak tadi permainan-permainan yang sangat menarik, sebetulnya sangat menarik, tapi ada anak yang jangankan anak kita juga tadi ada yang masih lupa 15 apa gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara-cara tadi atau metode tadi bisa sama rata ditangkap oleh anak, sehingga anak itu benar-benar menyenangkan gitu Pak. Apakah ada metode lain agar apa yang kita berikan tadi, permainan-permainan yang kita berikan tadi bisa dicerna secara bersama, berbarengan dengan semua anak dengan tingkatan daya pikir yang berbeda. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, langsung saja Pak Ustadz. Mangga. Oke, baik. Bu siapa tadi? Bu Raisa? Bu Siti Zahra. Bu Andin. Bu Andin itu Pak. Bu Andin. Atau Andin Manopo. Itu Mas. Kayaknya lagi itu mah. Kayaknya guru yang ibu-ibu mah lagi sambil nonton Ikatan Cinta gitu ya. Enggak, Pak. Saya nggak pernah Ikatan Cinta nonton, Pak. Pak Asep. Oke, Ibu begini, metode ya, karena tadi Quran itu kan atau metode-metode yang berkembang saat ini ya, itu tadi saya katakan, saya melihat ini juga menggunakan Al-Quran, ya, menggunakan Al-Quran. Jadi tadi mengajar menyenangkan itu atau mau menjadi guru yang menyenangkan itu dalam Al-Quran, dia harus melibatkan keseluruhan indranya, indra siswa ya. Salah satu tadi modalitas as-sam'a wal absor wal afidah dalam satu proses pembelajaran. Nah, itu potensi yang dimiliki siswa, Bu. Ya, ini kita harus meyakini dulu bahwa siswa itu punya potensi itu, dan siswa, saya meyakini, dan ini sudah saya melakukan gitu ya, melakukan banyak atau praktek-praktek ternyata melibatkan sam'a, absor, al-afidah untuk misalkan tadi mah hanya 20, di Malaysia itu dia sampai 60, Bu, ya, dengan yang tadi itu hanya menggunakan telinga, mata, afidah itu 60 ribu ya, 60 ribu kata. Kita mah cuma 20 saja. Nah, metode apa ini yang bagus? Sebetulnya itu sudah bagus gitu. Ibu tinggal praktekkan saja ya, dan meyakini bahwa anak itu bisa melakukan, dan itu bisa semua karena itu berdasarkan pada proses pembelajaran disebut dengan ramah anak. Ya, ramah anak itu salah satunya, Bu. Iya, Pak. Ini ramah anak itu kita mengajarkan dengan menyenangkan karena kita guru menyenangkan gitu ya. Dengan menyenangkan, merata ya, itu yang pernah saya lakukan seperti itu. Jadi daya tangkapnya akan sama rata, Bu, ya, pada satu. Nah, kalaupun ada perbedaan penangkapan, mungkin karena tidak fokus, karena misalkan kitanya sebagai guru tidak melibatkan emosi. Jadi misalkan 1, 2, 3 gitu kan, untuk 1 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga harus ekspresi. Misalkan
ya harus terlibat, ekspresi dan sebagainya. Ongkoh ya, bukan ongkoh ya, ya kita mau jadi guru ongkoh ya, orang Cimahi mah ya ongkohan ya, kita mau menjadi guru menyenangkan tapi tidak menyenangkan gitu. Ya kita sudah dulu menyenangkan dulu. Maka kalau kita sudah memastikan bahwa diri kita adalah guru yang menyenangkan, pasti pembelajarannya pun akan menyenangkan. Ini dalam filosofi quantum teaching seperti itu, Bu. Jadi bagaimana pembelajaran akan menyenangkan kalau kitanya tidak menyenangkan. Makanya kita harus memastikan dulu diri dulu. Memastikan dulu bahwa saya atau berniat, ya Allah, saya berniat akan menjadi guru yang menyenangkan. Itu akan terjadi proses yang menyenangkan. Itu Bu, itu praktekkan aja. Itu akan sama rata, insya Allah. Ya. Terima kasih. Berarti ini ya Pak, berarti kita juga membangun emosional juga ya Pak, terlibat emosional kepada anak ya Pak. Ya. Ibu, saya bagus Bu, praktekkan aja dulu. Ya, Masya Allah. Ya. Maka yang lain. Ya, Masya Allah. Pak Ilham, ini ada yang raise hand sampai 5 orang nih. Gimana nanti kesepakatannya, mau dibatasi atau gimana? Cukup yang 5 orang ini? Ya, kita dibatasi bisa sampai subuh. Mungkin 3 penanya mungkin ya. Tadi 1. Untuk yang sisanya mungkin kita bisa mengadakan di acara lain gitu. Betul. Ini mungkin dilanjut untuk penanya selanjutnya yang dari Hidayah ya. Mangga silakan. Oh boleh dari siapa dulu? Di sini ada Pak Sukron ya. Tadi Bu Yang dulu mungkin. Oh Bu Yang lebih dulu ya. Yang lebih betul. Ya, silakan. Mangga. Bu Yang dari Hidayah. Mangga Bu Yang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi kalau nggak salah saya mendengar Bapak menjelaskan bahwa proses belajar itu harus ada pengalaman ya Pak ya, karena kalau semisal kita memberikan sebuah pembelajaran dengan pengalaman, anak itu mudah untuk mencerna. Nah terus pertanyaan saya kan sekarang lagi masa COVID ya Pak ya. Nah metode itu kan kalau semisal saya alami pas waktu sebelum COVID itu emang benar-benar bisa anak itu bisa mencerna materi itu dengan baik gitu Pak. Tapi sekarang di masa COVID ini kayak gimana gitu Pak untuk tetap menerapkan pembelajaran dengan cara pengalaman itu gitu Pak. Nah, terima kasih Pak. Baik. Langsung. Ya. Baik, Bu Yang ya. Baik, ini Yang. Oke, saya tadi mengatakan memang betul. Salah satu guru yang menyenangkan dalam perspektif Al-Quran juga memang guru harus melibatkan anak melibatkan dalam proses pengalaman belajar ya, terlibat. Nah, pertanyaannya tadi dalam suasana COVID ini seperti apa pengalaman yang harus dirasakan oleh anak-anak? Sebetulnya kan mudah, Ibu tinggal Ibu selfie, Ibu videokan apa yang Ibu lakukan, lalu anak tinggal praktekkan saja. Mudah kan gitu ya. Misalkan kalau yang mengajar PAI di SD kelas 1, kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya begitu ya. Bagaimana wudhu yang baik dan benar menurut Al-Quran, menurut Sunnah Rasul dan sebagainya, tinggal dipraktekkan oleh kita. Siswa mengikuti itu gitu, misalkan begitu. Nah itu bisa Bu. Yang terpenting kalau ketika anak dengan kita tatap muka, touching-nya full, ya bisa ketika anak misalnya membasuh tangan, ketika menurut kita keliru langsung bisa, nak begini dan sebagainya. Tapi kalau dalam COVID seperti ini, ya itu kan touching ke anaknya kurang. Jadi ya Ibu bisa menggunakan media-media video yang menarik, KineMaster atau Insert apalah dan sebagainya, banyak sekali. Dan itu harus kita yang melakukan, ya jangan orang lain begitu ya, kita jadi artisnya gitu. Lalu informasikan kepada anak dan anak mengikuti gitu ya.
kalau dipanjangkan umur, misalnya ketemu lagi dengan anak itu, baru kita tes aja gitu ya. Ataupun anak bisa melihat, ya kalau evaluasi kan Bapak Ibu sekalian lebih paham gitu ya. Itu Bu barangkali yang bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa. Untuk penanya selanjutnya, Pak Ilham tadi siapa yang raise hand lebih dulu serap Bu Yang? Pak Sukron atau Pak Budini? Pak Gansa. Bapak-bapak sekarang Bapak-bapak. Ya Bapak-bapak boleh. Pak Sukron. Pak Sukron, silakan. Mangga Pak Sukron, dari SD atau SMP mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Sukron di SD Alam Bandung. Pertanyaannya gini Pak. Jadi di sekolah saya itu ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Itu saya kadang-kadang kalau waktu tantrum itu sudah dengan cara apa-apa itu susah sekali kalau sudah ingin minta pulang atau minta kemana. Nah, itu apakah metode yang Bapak tadi jelaskan itu bisa dipakai untuk anak yang berkebutuhan khusus, Pak? Ya, terima kasih. Mohon penjelasannya. Oke. Pak Sukron, itu gini, itu kasus, ini kan kasuistik ya. Maksudnya tadi tantrum itu posisinya seperti anak, sepertinya gimana anaknya? Apakah gimana? Misalnya dia itu suruh belajar hanya sekedar membaca Iqra lah, satu huruf. Itu nggak mau, tantrum itu ngamuk-ngamuk. Sampai kalau di sekolah alam kan ini Pak, ada guru kelas, ada guru pendamping. Nah itu guru pendamping itu nggak kuat, ngamuk-ngamuk. Dia pengen keluar saja terus. Oke, baik, terima kasih. Ini yang ingin saya sharingkan ya. Kebetulan ya saya juga guru agama lah begitu ya. Jadi sebetulnya guru agama itu 75% teknologi doanya harus lebih hebat. Gitu. Timbang 75%, gitu ya. Teknologi doanya, artinya doanya harus banyak Pak gitu. Pertama itu gitu ya. Ya 25%-nya metodologi lah, karena itu hanya proses saja. Karena yang disangka kita anak kelas 1 itu tidak bisa apa-apa. Kok tiba-tiba jadi bupati, kan itu mah proses ya. Kok jadi dosen. Saya dulu juga waktu kelas SD Pak, matematika nol aja Pak gitu. Tapi kok bisa jadi dosen, jadi konsultan gitu kan. Nah itulah proses. Nah artinya begini, selama metode yang saya pelajari begitu ya, misalkan di quantum learning atau di apapun, karena sekarang ini kan misalnya saya sedang menulis buku neuroscience, bagaimana mengajar berbasis otak. Selama orang itu punya otak, Pak, bisa menggunakan metode ini, kira-kira begitu. Dan saya pernah mengajarkan anak yang berkebutuhan khusus, gitu ya. Misalnya brain gym, ya, yang saya pelajari, yang saya ambil certified-nya dari Educational Kinesiology Foundation di Amerika, tapi yang di Indonesia-nya begitu, bukan ke Amerikanya. Itu ternyata dia mampu meminimalisir kesulitan belajar, meminimalisir. Nah, guru-guru saat ini yang saya tahu nih ya, guru-guru saat ini lebih fokus pada konten, Pak. Dia menguasai konten matematika, PAI apa segala macam. Jadi tapi dia tidak menguasai konten anaknya, gitu. Konten anaknya. Anak ini apakah berkebutuhan khusus, apakah anak ini daya serapnya lemah atau tidak dan sebagainya. Dia tidak terlalu begitu. Karena kok dia pemahamannya pada konten, tapi pada konteksnya tidak. Sehingga lupalah pada misalnya metodologi pembelajaran atau skill learning dan sebagainya. Gitu. Itu guru-guru PAI enggak ya, yang luar biasa hebat-hebat lah gitu. Nah, ini yang sehingga kalau ada anak-anak yang seperti itu, ya memang ini perlu keahlian khusus, Pak. Jadi anak yang berkebutuhan khusus harus ditangani oleh guru ahli kebutuhan khusus. Ya, ya seperti kepala sekolah hebat itu kan bisa
mengatasi guru yang berkebutuhan khusus. Gitu ya. Gitu. Jadi guru hebat, dia bisa kalau guru yang menyenangkan dia bisa mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi lebih lanjut dia harus memahami persoalan inklusi misalkan gitu ya. Karena ya anak berkebutuhan khusus ternyata ya anak berkebutuhan khusus juga yang kita mungkin pandang dia punya kelemahan dan sebagainya, dia juga punya prestasi dan sebagainya gitu Pak. Jadi apa yang saya lakukan, misalnya tadi praktekkan secara sederhana, itu bisa dilakukan selama anak itu punya telinga, punya ini, dia bisa bergerak gitu aja Pak. Intinya itu, ya. Gitu Pak Sukron ya. Atau Assalamualaikum. Oh ya, terima kasih Pak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak Ilham? Wah, 5 penanya lagi. Masih banyak Pak Iwan penanya-penanya. Pak Sukron, Pak Asep masih siap menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya bisa mencukupi. Pak Ilham. Ya, ini kalau dilihat masih banyak penanya-penanya, tapi mungkin waktu juga nih Pak Iwan. Gimana, jadi masih diberikan kesempatan untuk yang lain? Satu lagi aja Pak Iwan. Satu lagi Bu Pipi, oke, siap ya. Boleh 2 lagi lah, saya siap. Tuh, Pak Asep sudah siap. Nah, ya. Banyak yang japri soalnya nggak ngantuk Cena, jadi boleh 2. Alhamdulillah. Boleh. Sekarang dari SMP 51 Bu Yuliarti. Silakan Pak Gansah, Bu Yuliarti. Ya, Pak. Silakan Bu Yuliarti dari SMP 51 ya berarti. Ganti dulu aja. Ya boleh. Pak Iwan. Ini ada Bu Dini. Bu Dini ya. Itu. Bu Dini dari Ujung Berung. Silakan Bu Dini. Bu Dini silakan di unmute. Mikrofonnya di unmute. Bisa dilanjut kalau Bu Dini belum ini ya? Oh Bu Dini bisa? Mangga Bu Dini. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kedengaran ya? Jelas. Halo, Assalamualaikum. Jelas Bu Dini. Jelas Bu Dini, jelas. Ya, sebenarnya saya menambahkan tadi yang tentang itu kalau dalam tatap muka sepertinya mudah dilakukan. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh bagaimana kalau posisinya sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan cara menyenangkan. Tadi sebetulnya sudah ada yang masuk, jadi kita harus aktif membuat berbagai aplikasi dengan modelnya kita sendiri. Cuma masalahnya seperti kemarin saja, seperti praktik sholat kelas 3, kemudian pelafalan surat Al-Baqarah kemarin kelas 6, itu sulit sekali dilakukan kecuali dalam bentuk video call. Jadi anak-anak itu kadang nggak buka HP pas jam pelajaran, kadang kapan aja gitu. Jadi pas saya kasih kan pertama ditawarkan berbagai aplikasi, tapi mereka hanya ingin lewat WA. Jadi tidak bisa menggunakan aplikasi lain karena kesepakatan pertamanya WA saja. Jadi ketika video call mereka baru antusias bareng, langsung interaksi dengan saya gitu. Nah kalau misalkan dengan interaksi seperti itu kan akan lebih mudah mengamalkan yang tadi itu ya, yang teori yang banyak itu. Tapi kalau misalkan hanya berbentuk aplikasi kemudian kita share, itu kan secara tidak langsung mereka lihatnya. Kadang lah yang penting mah terus di WA dilihat apa tugasnya, kita mengerjakan selesai. Nah itu jadi mengantisipasi yang seperti itu teh bagaimana gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Waalaikumsalam. Oke, inilah cobaan yang berat ya buat guru-guru ya. Ya, cobaan yang berat. Tapi cobaan ini kan menciptakan bagi guru-guru kreatif ya dan inovatif tentu
Ya, plus sabar ya. Tidak hanya inovatif, kreatif, dan plus sabar. Sabarnya ini teruji lah, insya Allah guru-guru PAI ya sabarnya. Jadi ya memang kondisi di lapangan akan seperti itu, Jadi akan selalu kita merasa jengkel, dongkol, daring kadituna darting gitu kan. Saya pun begitu mengajar ke mahasiswa gitu. Aduh, kalau seperti ini aja, mungkin hanya kepalanya aja gitu fotonya. Mungkin anaknya sedang tidur apa segala macam, tapi sabar gitulah ya. Sabar lah. Ya begitulah begitu. Makanya tadi saya katakan di awal ya 75% guru di mana-mana sekarang harus doanya luar biasa gitu ya. Jadi untuk menutupi beberapa tahun ini begitu. Jadi tadi ya itu sebisa-bisa kita saja barangkali Bu, guru. Tadi kalau memang ibu nyamannya dengan menggunakan video call, tentu ya lakukan itu. Nyamannya seperti itu. Karena memang ya anak, jadi masyarakat kita karena belum terbiasa seperti ini kaget gitu ya. Dia harus menggunakan aplikasi ini, aplikasi itu, segala macam, acan kudu kamol dan pengajar segala macam ribet orang tua gitu ya. Gitu. Jadi belit gitu. Jadi akhirnya ya mana orang tua atau grup siswa yang nyaman itu saja lakukan. Jadi ini kan hanya simulasi saja, hanya simulasi. Prakteknya mah bisa berbeda-beda, prakteknya mah gitu ya. Tidak harus tadi kekituan, tidak ya. Itu bukan. Ini hanya simulasi bahwa ketika guru mengajarkan sesuatu, misalkan praktek juga kan ketika praktek wudhu gitu ya, ibu bapak sudah mempraktekkan bahwa menurut Al-Quran mengajar yang menyenangkan itu melibatkan modalitas belajar gitu, kira-kira begitu. Jadi metodenya apapun, yang penting semua terlibat, kira-kira begitu ya. Modalitasnya itu yang diinginkan Al-Quran. Kalau sudah semua terlibat, menggunakan media apapun pasti akan menyenangkan. Kira-kira Ibu ya, Bu ini begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Penanya terakhir di sini ada 3 yang raise hand Pak Ilham. Cuman saya persilakan ke Pak Ayros tadi, barangkali yang kelihatan lebih sabar menanti dari tadi. Mohon maaf mungkin Bu Rida, Pak Risan, Taufik ya, nanti di lain kesempatan mungkin gitu ya Pak Ilham. Betul. Mangga Pak Ayi Rosadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ayi. Tebar. Sering istilah cara melihat bahasa anak. Kurang jelas Pak Ayi. Suaranya tidak jelas Pak Ayi. Ada pengajar ketika jadi suaranya tidak jelas. Masih ya, tidak jelas. Ya. Kurang jaringannya jelas, Mun. Jaringannya kayaknya Pak Ayi. Ya, Pak Ayi. Assalamualaikum. Suaranya tidak jelas Pak Ayi. Ya. Bagaimana Pak Iwan? Suaranya tidak jelas nih. Iya, mohon maaf nih Pak Ayi. Kurang. Coba dicoba lagi Pak Ayi boleh? Coba. Assalamualaikum. Nah, tidak jelas. Atau pertanyaannya di chat aja ya, Pak. Di chat aja Pak. Di chat aja pertanyaannya. Di chat. Iya. Boleh? Di chat aja Pak. Di chat aja Pak Ayi. Nah, ya. Satu boleh yang diganti Parisan. Parisan. Jaringannya bagus banget. Parisan. Pak Gansa di Parisan. mute-nya. Ya. Oke. Unmute Parisan. Baik. Syukran, kalau Ustaz sederhana. Tadi saya seru ya, 20 kata langsung bisa hafal dengan cepat. Nah, praktek kuantum ini bisa nggak dipraktekkan ketika menghafal Al-Quran, Ustaz?
Ini jadi kan kalau tadi saya kebayang 14 hati yang ngarang-ngarang aja mungkin 14 Februari. Nah, saya mikir ke sana. Nah, kalau ke Al-Qur'an bisa nggak menggunakan konsep kuantum ini? Ya. Sangat bisa, Ustaz. Pak Bobby yang ada Kauni itu ya, itu kan menggunakan quantum learning. Pak Bobby. Nanti sistemnya dengan Al-Qur'an itu sistemnya sistem matrik. Bismi dengan gerakan apa, Allah gerakannya apa, Ar-Rahman gerakannya apa, Ar-Rahim gerakannya apa. Jadi dari Bismillah saja sudah ada 4 matrik gitu, misalkan begitu. Tapi memang di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an itu yang akan mempraktekkan dia harus juga tahu artinya dulu. Artinya misalkan contoh, misalnya inna a'toina, misalkan itu inna, sesungguhnya kami kan gitu ya. A'toina sudah memberikan kepadamu, memberikan bisa begitu Pak. Misalkan gerakannya memberikan, kasih gitu ya. Kepadamu sambil nunjuk ke orang dan sebagainya. Jadi memang dalam Al-Qur'an kita harus nanti banyak simbol-simbol. Misalkan asyaiton, setan teh kieu Pak gitu kan, tandukan gitu kan. Misalkan gitu contoh gitu ya, contoh. Begitu. Jadi sangat bisa. Intinya mungkin Bapak Ibu yang pernah ya pesantren ada ngalogat gitu kan. Itu ngalogat itu kenapa di pesantren itu daya talarnya kuat-kuat? Karena memang terlatih dalam sorogan. Sorogan itu misalkan al-kalamu, Pais lele ngaji tetimu lo bating ka awewe. Ya gitu kan. Bismillahi ngamimitian abi kalayan nyebat jenengan Gusti Allah. Kiai membacakan, kita menulis kan. Ya, bismillahi ngamimitian abi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah Ar-Rahmani anu maparing nikmat ageng Gusti Allah di dunia akhirat ya, Ar-Rahimi maparing nikmat alit Gusti Allah di akhirat tungkul. Itu kita sambil mendengar, sambil menulis dan melihat. Saya memahami bahwa para kiai kita sudah menerapkan itu Pak, itu perintah Allah. Dan ini yang 6 tahun yang lalu saya pernah berdiskusi dengan lulusan Oxford, itu sudah melakukan itu Pak. Jadi di Oxford University katanya itu mahasiswa itu nyorogen. Makanya palarinder ya gitu, karena itu basic. Makanya kenapa harus nyorogen? Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saya sampaikan. Ternyata proses pelibatan mata, pelibatan telinga dan afidah itu untuk memperkuat memori, Pak. Ini ya, untuk memperkuat memori. Nah, sedangkan memori ini adalah infrastrukturnya teori taksonomi Bloom. Nah, ini Pak, ini saya menemukan itu. Jadi memori ini kalau memorinya bagus, ini infrastrukturnya bagus, maka proses taksonomi Bloom-nya yang memorizing, kemudian apa namanya tuh dari yang 6 itu sampai creating itu ya, dari memorizing, kemudian understanding, applying gitu ya, analyzing, evaluating dan creating, creating gitu. Itu yang 6 itu taksonomi Bloom. Ternyata itu memori Pak, itu infrastrukturnya memori. Memorinya harus bagus. Nah, memori itu semennya kesikna, cairna adalah mata, telinga, afidah. Jadi kenapa di pesantren Palinter kayak Pak Ustadz Ilham gitu ya, Pak pinter. Itu karena sorogan. Kira-kira seperti itu, Pak. Itu Pak Marisan. Kalau rahasia sam'a mufrad absor ini tuh tapi enggak ke ini sedikit boleh? Gimana Pak? Marisan Punten. Rahasia sam'a mufrad. Punten, tadi Pak Asep menyebutkan inna sam'a itu mufrad, al absor jama'. Itu rahasianya apa Ustaz? Jadi bukan memang segatnya. Ya memang asama itu kan mufrad, al absor itu jama' dari kata basor. Jadi nanti dalam pengertian begini. Ketika anak lahir
ketika anak lahir, bukan anak lahir, ketika anak masih di kandungan, anak bisa merespon itu melalui telinganya, Pak. Melalui telinga. Misalkan Parisan nyium perutnya istrinya, anakku, itu anak kan tidak bisa melihat, tapi kok bisa merespon. Kata Allah itu dengan sam'anya. Makanya sam'a itu pertama kali alat modalitas yang belajar merespon dunia itu dengan sam'anya gitu. Itu di perut gitu. Nah, kemudian perut, ya mata melihat perspektif segala macam. Nah, afidah ini alat bantu untuk memaksimalkan itu. Itu Pak Rizal. Iya. Ya, syukran. Alhamdulillah. Rasanya cukup untuk pertanyaan terakhir tadi dari Pak Rishan. Saya lihat di chat tidak muncul ya Pak Ilham ya? Betul, karena sinyal muncul Pak. Oh, ada. Pak Ayi ada. Ada. Boleh dibacakan, Pak? Mana ya? Pak Ayi tidak ada. Pak Gansa tidak ada, nggak muncul. Boleh minta dibantu Pak Gansa? Pak Gansa dibacain. Oh, oke, ini ada nih. Ya, ini ada. Ada. Direct message ada. Baik, boleh. Pertanyaannya, Pak Ustadz, sering mendengar mengajar dengan cara menyentuh ke hati. Itu bisa lebih mengena kepada jiwa siswa sehingga lebih nurut dan difahami. Apakah benar mengajar tersebut? Ini tulisannya seperti itu, saya membacakan apa yang ditulis. Jadi mungkin maksudnya beliau mengajar dengan cara menyentuh hati. Nah, ini maksudnya bagaimana caranya mungkin mengajar agar menyentuh ke hati agar difahami ya pada jiwa siswa. Ya, silakan Pak Ustadz, kami persilakan. Oke, ini ada sekarang memang buku-buku yang terbitan banyak yang baru ya, mengajar dengan hati ada ya. Memang yang saya baca buku itu ternyata itu hanya pada wilayah bagaimana guru harus ya menanamkan keteladanan terlebih dahulu kepada anak. Jadi kalau kita akhlak yang dikedepankan begitu kan kata dalam Al-Qur'an, adab dulu baru ilmu. Gitu. Ketika adab didahulukan, nah adab itu maksudnya ke hati. Memang adab jadi adab itu wilayah mempersiapkan hati, ya mempersiapkan hati untuk nanti menyerap ilmu gitu. Nah, ketika hati sudah siap, maka ketika turun ya kira-kira begitu ya dalam perspektif tasawuf misalkan turun, ilmu yang kuat itu pisudur bukan pisutur sebetulnya gitu. Dalam kajian Al-Qur'an memahami atau misalkan kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, ketika hafalan itu bukan dalam mengerutkan pikiran, sebetulnya di sini gitu. Di hati gitu. Kenapa ada anak kita, mungkin termasuk saya, teman-teman guru yang lain, kadang-kadang sok hilap gitu. Pohon bukan karena pikun, karena mungkin menyimpan Al-Qur'an di sini. Bukan di sini gitu. Menyimpan kitab kuning di sini bukan di sini gitu. Nah, itu sebenarnya terobosan baru karena dalam kajian neuroscience saya pernah membaca buku judulnya ada Kolbu Question. Bukunya kuning. Itu ahli psikologi, dia menulis bahwa antara otak dengan hati itu sekarang memang sangat berhubungan. Otak dengan hati itu sangat berhubungan. Jadi ilmu itu di sini gitu, bukan di kepala gitu. Jadi ketika proses pembelajaran berbasis hati sebenarnya bagus untuk tapi itu harus infrastrukturnya harus kuat. Makanya kenapa melahirkan anak-anak yang hebat karena ya gurunya juga hebat ya. Kenapa mursyid melahirkan ulama dan sebagainya karena mursyidnya juga hebat gitu. Ya, hatinya sudah hebat gitu. Kira-kira seperti itu Pak teman-teman ya begitu. Yang saya pahami seperti itu. Jadi dalam buku-buku yang mengajar dengan hati itu hanya pada wilayah metodologi bagaimana guru harus baik,
harus nyaah bahwa yang dihadapi kita ini adalah manusia gitu kan, kira-kira begitu. Harus dengan hati, pakai perasaan gitu. Lamun anak ini tidak bisa wae ulah dikepret misalkan gitu ya, ya sudah dikasih kesempatan dan sebagainya. Nah itu hanya pada wilayah metodologi gitu. Tapi ya sesungguhnya itu dalam rangka membuka hati anak untuk mendapatkan cahaya Allah, ilmu Allah. Kira-kira begitu. Iya, subhanallah. Terima kasih Bapak Ustadz Asep Mahfudin. Banyak sekali ilmu yang kita terima malam hari ini, walaupun dengan waktu yang saya kira masih perlu waktu yang banyak, insya Allah, tapi nanti di lain waktu. Mudah-mudahan sudi kiranya Pak Ustadz untuk kita undang kembali ya dalam acara yang lain. Mungkin nanti untuk offline lah. Offline. Siap Ustaz. Ilham ya. Insya Allah. Ustaz, mohon untuk ditutup dengan doa. Waktunya kami persilakan. Oh Pak Ustaz Ilham lah. Pak Ustaz Ilham aja doa. Amin lah. Saya mengaminkan aja. Ustaz. Amin. Pak Ustaz Asep. Mohon doanya Pak Ustaz Asep. Ya, Pak Ustaz Asep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalli wa sallim wa barik amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yughfi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalimah alim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna wa iyyahum min ahli innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Ustadz Haji Asep Mahfudin khususnya yang telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa saja yang tadi kita dapat dalam kajian hari ini bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara barokah ini, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta jajarannya, kepada Bapak Kepala Kemenag Kota Bandung beserta jajarannya dan juga yang mewakilinya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira juga kepada para hadirin sekalian GPAI Kota Bandung. Mudah-mudahan acara ini dapat kita selenggarakan secara rutin dan mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hidup kita dunia dan juga akhirat. Juga tidak lupa kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada tutur kata ataupun sikap dari kami yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam terselenggaranya acara ini. Kemudian selanjutnya Pak Asep, silakan. Mari kita sama-sama untuk menutup acara ini dengan membacakan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah patapang deui mingguan payun, Pak Ilham. Insyaallah. Oh ya, pengumuman, mangga Pak Ketua. Pak Asep, terima kasih banyak ya. Setacan ditutup aya pengumuman. Pak Asep, terima kasih banyak. Bu Pipi, oke, aduh Bu Pipi. Foto bersama dulu nanti. Ya, foto bersama dulu ya. Oh ya, foto bersama mangga. Pak Gansa sudah siap untuk foto bersama slide. Pak Ketua, barangkali ada pengumuman. Sambil foto bersama mungkin ada pengumuman. Ya. Hatur nuhun ka Pak Ustadz Asep, sadayana ka hadirin rahimakumullah. Insyaallah panginten mingguan payun
baris kasumpingan ku tatamu di dinas BKPP wasilahna Bapak Kadis umargi sakitu kasadayana diantos deui panginten insyaallah uleman menyusul biasa oge ka para petugas hatur nuhun kasadayana pengelola tim barokah Dinas Pendidikan oge ti Kemenag Kota Bandung rencangan sadayana insyaallah janten insyaallah sanungun sekali masih tetap istiqomah diantos kasumpinganana di dinten Jumat Payun kasumpingan ku tamu di Dinas DKPP oge anu sanesna ka Pak Asep ieu panginten namanya pembukaan Pak Asep mudah-mudahan tiasa terus di follow up terus tiasa ieu Pak GPAI khususna sakumaha anu dijelaskeun tadi ku Pak Ustad insyaallah sanes waktos di ulam deui. Oke sih mudah-mudahan. Hatur nuhun. Yang jadi ulam ku Bu Pipi ya udah. Ya, Paskeun Pak Iwan, Pak. Iya. Ilham. Ya. Pak Rantus panten Pak Gansa di foto bersamanya ya? Pak Gansa sudah dipoto semuanya? Entos. Sudah dipoto bersama? Oh, iya. Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Hapunten sim kuring Ser Kalopatan. Pondok Nyogok Panjang juga hapunten bilih aya cariosan anu teu marena. Insyaallah tepat dengan payun ya. Ya.